Halo selamat siang pemirsa, Newsline kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan beragam topik yang sudah kami siapkan bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sambo. Kalau tadi kami sudah buka dengan informasi adanya temuan makhluk biota baru. Apakah nanti jelang pencoblosan 14 Februari adakah temuan-temuan pelanggaran pemilu baru yang ditemukan oleh Bawaslu? Jangan ya, kita harapkan karena ini sudah banyak banget ya terkait dengan pelanggaran pemilu. Nanti kita akan kasih tahu ke pemirsa berapa sebetulnya jumlahnya per 2024 ini. Dan kita akan saksikan ragam trending topik hari ini. Yang pertama juga terkait dengan pelanggaran pemilu dari temuan Bawaslu begitu ya. Kemudian kita saksikan infografisnya. Ya, ini dia. Nah, yang pertama Bawaslu, itu temanya lebih dari 5.000 pencarian. Betul, sampai dengan saat ini nanti akan kita coba diskusikan apa-apa saja temuan-temuannya dan bagaimana kemudian tindakan Bawaslu menindak adanya sejumlah temuan pelanggaran pemilu. Berikutnya juga ada soal yang tadi malam nih, event atau acara forum diskusi yang diselenggarakan oleh KPK yang menghadirkan Capres-Cawapres 01, 02, 03 ya Naya? Iya, beragam gagasan disampaikan terkait pemberantasan korupsi. Nah, nantinya seperti apa? Kita langsung saja saksikan Newsline berikut ini. Nah ya, kita coba soroti terkait dengan Bawaslu yang ternyata datanya per 8 Januari 2024 ini total ada lebih dari 1.000 Jason. 1.032 pelanggaran dengan rincian 703 dalam bentuk laporan dan 329 adalah kasus temuannya. Wow, banyak sekali. Cukup tinggi ya datanya ya. Dan dari total jumlah pelanggaran yang ditemukan baru ada 585 yang sudah diregistrasi. Dan dari kasus yang diregistrasi 57 kasus masuk dalam pelanggaran hukum lain. 50 pelanggaran administrasi, 205 pelanggaran kode etik, dan 10 diantaranya pelanggaran pidana, Naila. Nah, kalau kita melihat ya tren-tren dari pelanggaran administrasi dan tren pelanggaran kode etik ini juga menjadi temuan dari Bawaslu dan juga merilis catatan tren pelanggaran hukum lain. Di antaranya ternyata banyak juga ASN yang melanggar nih ya Jason. Di antaranya memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa kepada peserta pemilu saja. Ini ada 19 kasus begitu. Dan juga ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu peserta paslon aja ada 6 kasus. Betul, ini karena Naila menyinggung soal masalah netralitas ASN yang mungkin belakangan ini lagi jadi sorotan ya Naila ya. Ada beberapa kasus misalnya seperti Sekda Takalar yang waktu itu sempat menghebohkan karena di Rembuk Guru katanya Presiden Jokowi akan mengangkat PNS begitu ya, atau mereka yang saat ini statusnya masih jadi guru honorer jika anaknya atau Gibran Rakabuming Raka ini jadi cawapres, dan itu narasinya bahkan direkam dan kemudian viral di media sosial. Kemudian yang juga paling baru tidak terlalu lama yaitu adalah soal salah satu cawapres yang bertemu dengan sejumlah kepala desa di Maluku Ambon. Itu juga jadi sorotan yang kemudian membuat kok ini ASN jadi terlibat dalam kampanye politik atau terafiliasi dengan salah satu paslon tertentu. Betul, ada juga loh bupati atau wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang ternyata menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri. Ini sebanyak 4 kasus. Dan Bawaslu juga menemukan pelanggaran konten internet, ini banyak sekali ya terkait dengan pemilu. Ada 260 postingan yang terindikasi melanggar. 246 konten berisi ujaran kebencian dan 9 konten politisasi SARA dan 5 konten lainnya ternyata hoax. Jadi ini bentuk pelanggaran pemilunya ada yang sifatnya konvensional, ada yang bentuknya sejumlah pertemuan atau pendeklarasian dukungan terhadap calon tertentu. Ada juga di media sosial juga begitu Naila ya. Dan kalau kita berbicara soal ada lagi nih temuan yang cukup baru juga, yaitu waktu itu di Kabupaten Batubara, di mana di situ ada rekaman percakapan sejumlah pejabat mulai dari Dandim, Bupati. Nah ini kejaksaan juga di situ diduga membicarakan untuk mengusung salah satu paslon dan bahkan dalam percakapan itu juga menggelotorkan sejumlah dana desa untuk memenangkan paslon tersebut. Nah ini yang kemudian laporan-laporannya dari kasus-kasus yang tadi kita sudah bahas itu sebenarnya sudah dibawa ke Bawaslu. Cuman kan pertanyaannya gimana nih endingnya ya? Kelanjutannya gimana ya? Itu yang juga menjadi pertanyaan dan yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat sebetulnya terkait tindak lanjut dari Bawaslu-nya ini seperti apa. Karena beberapa pelanggaran ada yang sudah penuhi unsur pidana, ada yang dikatakan sebagai pelanggaran hukum lainnya. Begitu. Nah ini kita bisa bacakan sedikit infografis kenapa sih Bawaslu lemah gitu. Atau sudah ditemukan banyak sekali pelanggaran baik di media sosial, baik pertemuan secara langsung kepala daerah,
daerah, bupati, wakil bupati. Tapi mengapa? Ini indikasi katanya intervensi politik juga begitu. Wah. Narasi yang belakangan ini ramai ya. Kemudian ada juga peserta pemilu tahu Bawaslu ini tidak melakukan tugasnya dengan baik dan ada alasan juga pelanggaran pemilu ini kurang direspon oleh Bawaslu. Nah, poin yang ketiga nih saya jadi teringat satu kasus. Waktu itu ada ingat kan kasus bagi-bagi susu begitu ya. Yang kemudian saat saya wawancara di program Selamat Pagi Indonesia, katanya waktu itu Bawaslu DKI Jakarta Pusat bilang, oh itu tidak ditemukan pelanggaran pemilu. Ternyata di beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian itu dianggap sebagai pelanggaran pemilu karena melanggar Pergub DKI yang tidak memperbolehkan area CFD ini menjadi kawasan yang terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan politik. Nah, jadi jatuhnya pelanggaran daerah ya berdasarkan Perda begitu ya. Nah itu dia, tapi juga sampai ke sini semakin ke sini gitu ya, kita tidak tahu lagi nih informasi selanjutnya tuh seperti apa. Nah terkait dengan banyaknya pelanggaran pemilu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini berjanji akan menyampaikan perkembangan pelanggaran kampanye yang viral di media sosial. Ya, hal tersebut disampaikan saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI, KPU dan juga DKPP pada Rabu 17 Januari 2024. Pelanggaran yang terjadi nanti akan kami sampaikan beberapa update terkini mengenai misalnya Kabupaten Bekasi ya, satu di Bekasi, kemudian di Batubara, kemudian Garut, kemudian mana lagi, ada satu dua lagi lah yang beredar viral di media sosial. Yang dipertanyakan anggota Komisi 2, ketua dan anggota ada beberapa mengenai persoalan yang viral di media sosial. Itu yang akan kami jelaskan. Ya. Ya, kita akan melihat tanggapan dari para warganet yang mengikuti perkembangan pelanggaran pemilu yang dilakukan ini seperti apa. Ya, ini dari komentar X @uwaksemar. Integritas Bawaslu akan menghasilkan kualitas demokrasi. Salam awas. Salam awas. Wahyu 3xxx. Semoga bukan sekedar retorika tapi tegas lugas tanpa pandang bulu mau partai penguasa atau bukan. Ya, ada juga dari Jenny Sekian yang main pasang alat peraga kampanye sembarangan di depan rumah orang, di pohon lalu dipaku lagi. Juga harus kena pidana dong, kan sudah ada peraturan nih. Iya, ini juga ada undang-undang yang sebenarnya yang mengatur soal ini ya. Dari @adesola XXS, intinya pemilu tahun ini harus dipantau dengan ketat. Dan berikutnya dari @ciciaskian, semoga Bawaslunya juga kagak main curang ya, katanya gitu. Oke, nah kita juga sudah ajukan polling nih lewat akun X Metro TV. Kita lihat ya perolehannya seperti apa terkait pelanggaran kampanye yang terus terjadi. Pendapat kalian? Ya, ini ada yang ya tindak lanjuti dong, 23% katanya ya. Terus kemudian yang kedua, sanksi. Jika jelas terbukti ada 26%. Percuma dilaporkan, yang milih banyak juga ternyata 50%. Artinya memang banyak yang meragukan. Nampaknya dari hasil survei yang kita blast tadi meragukan bahwa ternyata pelanggaran pemilu tadi nampaknya tidak dalam tanda kutip diseriusi untuk diberikan tindakan lebih lanjut begitu oleh penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ya. Nah, Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan trending topik lainnya usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.